Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kulna kami firmankan, ihbitu turunlah kamu sekalian minha darinya, yaitu dari surga, jami'an semuanya. Fa imma maka jika maka adapun ya'tiyannakum benar-benar datang kepada kamu sekalian minni daripadaku hudan petunjuk, yaitu agama ini, yaitu Al-Quran ini, penjelasan ini, hidayah ini benar-benar sudah datang kepada kamu sekalian. Jadi syaratnya tuh datang. Makanya kalau orang belum datang kabar tentang Islam, kemudian dia tidak Islam, tidak bisa dikatakan kafir. Ini perlu diingat, perlu diketahui. Orang yang tidak pernah berjumpa dengan agama ini, dengan ajaran ini, dan dia tidak beriman kepada Allah umpamanya, contoh dia gila, atau mungkin dia tinggal di hutan belantara, tidak punya peradaban, nggak ngerti apa itu Islam, apa itu Al-Quran, dan tidak beriman, nggak bisa dikatakan kafir. Makanya ibunda Rasulullah, bapaknya Rasulullah, kakeknya Rasulullah, orang-orang yang hidup sebelum Rasulullah diutus itu berada di masa fatrah, masa kekosongan para nabi. Tidak ada nabi di masa itu, sekitar 500 sampai 600 tahun antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Orang yang hidup di masa itu tidak bisa dikatakan kafir. Jadi supaya jangan gagal faham. Ada orang mengatakan bapak nabi, ibu nabi kafir, otakmu itu yang kafir. Kok bisa begitu? Nggak sopan. Nggak sopan. Saya pakai logika mudah. Ada air, ada gelas. Gelas ini penuh dengan kotoran. Udah pecah juga, ada retaknya. Bapak dikasih air, bersih. Bapak mau minum? Minum dah itu. Halo? Air di botol mineral. Kemasannya sudah copot. Airnya, botolnya kotor. Saya kasih ke Bapak. Murah. Harganya ini Pak, ambillah 200 perak. Mau beli? Gak mau. Apalagi udah murah begitu, curiga kita, jangan-jangan racun. Nabi Muhammad manusia terbaik. Mana mungkin orang tuanya orang buruk? Emang ibu antum lebih baik daripada ibu Nabi? Jangan kurang ajar ini. Ini ada orang-orang yang ngajinya belum tuntas, mengatakan bapaknya kafir, bapak Nabi kafir, ibu Nabi kafir. Itu lancang. Tidak punya adab kepada Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin? Apa Anda mengatakan orang tua Anda lebih bagus dari Nabi? Ini manusia terbaik. Gak mungkin Allah mengutus Nabi Muhammad dilahirkan dari manusia yang tidak baik. Siti Aminah binti Wahab itu perempuan terbaik. Abdullah bin Abdul Muttalib itu laki-laki terbaik. Oh, jangan main-main ini. Ini untayan jamrud, silsilah terbaik. Gak ada silsilah paling baik melebihi silsilah Rasulullah SAW. Hati-hati nih. Banyak orang-orang yang ngajinya gak hatam begitu, gak sopan ngomong orang tua Nabi dalam neraka. Kalau orang tua Nabi dalam neraka, demikian Habib Umar menyampaikan, maka tidak ada satupun manusia yang masuk surga. Anda pikir Nabi Muhammad ridho? Anda bukan siapa-siapa saja ditolong oleh Nabi Muhammad. Habis-habisan Nabi menolong kita. Apakah Nabi membiarkan orang tuanya di dalam neraka? Pakai otak. Tidak mungkin. Nah, ini penjelasannya. Jadi orang yang tidak berjumpa dengan hidayah, tidak berjumpa dengan syariat Islam, tidak bisa dikatakan kafir kalau dia tidak beriman. Kenapa? Dia nggak tahu. Ya Allah, Engkau ciptakan dalam keadaan gila. Andai kata aku tidak gila, ya Allah, pasti aku beriman. Ya Allah, Engkau ciptakan aku di masa fatrah. Tidak ada nabi saat itu, tidak ada risalah yang turun. Kami tidak tahu apa itu iman, apa itu Islam. Ya Allah, kami tinggal di dalam hutan belantara.
Tidak punya siapa-siapa, kami tinggal sama hewan, kami nggak tahu apa itu Islam. Bahkan uang 1.000, uang 10.000 pun kami nggak tahu. Cuman pertanyaannya, adakah tempat yang seperti itu sekarang? Nggak ada lagi. Ini masa dulu. Suku laut saja sudah tahu apa 10.000. Iya, Bapak beli ikan sama mereka. Ini berapa nih? 10.000. Bapak kasih uang 1.000. Dimarahin sampean. Dia tahu juga ini 10.000, 100.000 udah tahu dia. Itu artinya kalau nggak beriman kena. Di mana suara adzan sudah sampai di rumah antum, nggak beriman kena. Gitu. Ini hidayah. Fa imma, maka jika ya'tiyannakum, datang kepada kamu sekalian, minni, daripadaku, hudan, petunjuk. Jika sudah datang petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka siapa orang yang mengikuti hidayahku, petunjukku, fala khaufun, maka tidak ada ketakutan alaihim kepada mereka, wala, dan tidak pula ada hum bagi mereka, yahzanun, mereka berduka cita. Jadi orang yang ikut hidayah, ini rahasianya juga. Orang yang ikut hidayah dari Allah, tidak mungkin ada ketakutan, tidak mungkin ada yang namanya duka cita. Artinya apa? Ya hidupnya merasakan surga sebelum masuk surga. Artinya apa? Kebahagiaan itu cuma adanya di agama. Betul Pak, saya pernah merasakan itu. Saya pernah jadi orang kaya. Ya jelek-jelek begini pernah jadi orang kaya Pak. Dulu versi saya uangnya paling banyak dulu. Ketika saya punya uang banyak, hampir setiap warung itu saya sudah pernah makan. Itu tinggalnya di Kota Batu, Malang. Kota wisata seperti Lagoy begitu, Jawa Timur. Saya sampai pernah satu kali itu saya bosan makan. Bukan karena nggak bisa beli. Hampir semua makanan sudah saya cicipi. Sampai saya bosan makan. Sampai saya pikir andai kata saya nggak butuh makan, saya nggak mau makan. Karena nikmat udah hilang. Jadi Bapak jangan heran. Hidup itu sebenarnya lebih enak jadi orang-orang yang pas kepingin makan ada. Itu. Makan paling enak itu ketika lapar. Antum tahu orang kaya makannya nggak enak. Makanya jangan heran kadang-kadang orang-orang kaya tuh beli aneh-aneh. Kadang bentuk makanannya tuh aneh-aneh. Kadang ada warung seperti toilet. Ada. Karena mencari sensasi, mencari kenikmatan udah hilang. Orang kaya itu rumah besar itu nggak nikmat. Tanyakan mereka itu. Buktinya apa? Buktinya kadang-kadang kalau acara-acara liburan, mereka cari rumah-rumah gubuk, pakai saung-saung itu, resort-resort. Itu rumahnya kan kecil-kecil, jelek-jelek, gubuk-gubuk. Kadang dari atap rumbia, kadang cari tempat tidur itu cuman pakai tanah. Kenapa itu? Karena bosan dengan rumah besar. Kita aja bapaknya yang belum jadi orang kaya. Kalau jadi orang kaya, jadi kenikmatan dunia itu tipuan semuanya nih. Iya Pak, nipu-nipu toh. Bapak tanyakan orang-orang di atas yang gak mau turun itu mereka bukan gak mau turun, kepingin turun, tapi karena banyak kasus. Karena kalau turun, giliran kau. Itu. Jadi pikirannya mau turun juga itu, tapi aduh. Tanyakan orang yang ada di atas pesawat. Tidak ada harapan orang yang ada di atas pesawat kecuali turun. Tanyakan mereka. Dulu waktu belum naik pesawat itu kepingin begitu. Begitu sudah ada di atas pesawat, cuman punya satu cita-cita. Kapan landing? Bahkan kalau jatah terbang itu cuma 1 jam, sudah lebih 5 menit saja udah bingung itu. Kok belum nyampe nih? Ada apa nih? Jadi kalau orang beriman itu biasa saja. Ini bedanya orang beriman dengan orang kafir. Bedanya orang punya salah dengan orang yang gak punya salah. Kenapa? Kalau orang gak punya salah, biasa saja. Kapan mau turun? Gak apa-apa. Memang bukan tempat saya di atas, gantian. Kapan mau kaya, kapan mau miskin, biasa saja, gak ada masalah. Orang-orang beriman itu sudah khatam, sudah selesai dengan permasalahan seperti begitu. Makanya dipuji, nggak makan puji, dihina, nggak terhina, biasa saja.
Itulah para nabi. Makanya para nabi, Pak, Bapak supaya tahu para nabi. Para nabi itu nggak ada bedanya tiang ini dengan kelapa, nggak ada bedanya. Dinding ini dengan emas nggak ada bedanya. Dipegang jadi emas umpamanya. Ini pernah mereka menantang Nabi Muhammad, ya Muhammad, kalau memang engkau nabi, jadikan gunung-gunung ini emas. Nabi bukan tidak bisa. Ini orang dekat Allah, tinggal minta jadi mas-mas. Jadi jangan sampai minta sama begitu sama Nabi. Nabi itu nggak ada bedanya antara kayu, daging, batu, pisang, itu nggak ada bedanya itu. Itu yang pernah diminta kepada Nabi Soleh. Ya Soleh, kalau memang engkau Nabi, jadikan gunung batu ini beranak onta. Nabi Soleh bilang, betul kalian beriman? Kalau betul, saya jadikan loh. Kalau bahasa kita begitu, jadi betul. Beliau sholat 2 rakaat, minta kepada Allah, ya Allah, jadikan gunung batu ini menjadi beranak onta. Betul-betul pecah, onta keluar. Onta perempuan, sudah hamil lagi. Anda bayangkan itu. Jadi batu itu jadi onta tuh nggak ada bedanya sama oleh para nabi, itu nggak ada bedanya. Kenapa? Karena hati mereka juga sudah tidak ada bedanya. Antara pujian, hinaan, itu nggak ada bedanya. Semua bagus. Kalau kita kan masih ada bedanya. Diundang dapat uang, mau datang. Nggak dapat uang, nggak mau. Nah, ini masjid-masjid besar yang diundang ini kalau bulan Ramadan ya, mau datang. Begitu suruh-suruh kecil nggak mau datang dia. Cari uang itu, nggak boleh begitu. Mau bulan Ramadan ngaji, nanti bulan Syawal nggak mau lagi ngaji. Pokoknya begitu. Mumpung masih ada waktu kita ngaji. Karena ada masanya saat-saat seperti gini tuh kita tidak bakalan dapati lagi. Anda akan merindukan majelis-majelis seperti ini suatu ketika. Maka mumpung masih ada, lakukanlah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang beruntung. Amin ya rabbal alamin.